Assalamualaikum. Sekelumit menjajaki sejarah tempo dulu. Idul Adha di Kesultanan Aceh Darussalam pada masa kekuasaan Sultan Iskandar Tsani 1637 sampai 1641. Idul Adha dirayakan dalam prosesi yang sangat megah. Pada masa itu, seorang pedagang dari Inggris yang bernama Peter Monday sangat terkagum-kagum kala menyaksikan prosesi itu, seperti dikisahkannya dalam bukunya yang berjudul Kerajaan Aceh Zaman Sultan Iskandar Muda. Ia melihat semua warga Kesultanan Aceh seolah larut dalam suatu perayaan pesta akbar. Seluruh lapangan besar antara pintu masuk istana hingga ke Masjid Baitur Rahman dihiasi dengan bendera-bendera besar. Sultan datang dengan menaiki gajah yang dihiasi sangat megah dan mewah. Kedatangan Sultan diiringi arak-arakan besar yang terdiri atas 30 barisan, ujar pedagang Inggris tersebut. Monday juga melihat dalam barisan ke-28 ada 30 ekor gajah yang dihiasi dengan benda mirip menara kecil di atas punggungnya. Di setiap menara berdirilah dengan gagah masing-masing seorang serdadu yang berpakaian merah seraya memegang bedil. Kemudian, pada barisan pertama rombongan yang terdiri atas 4 ekor gajah, gadingnya masing-masing dipasangi 2 pedang besar. Banyak di antara gajah itu memiliki nama. Salah satunya ialah gajah yang dinaiki Sultan bernama Lela Manikam. Perayaan Idul Adha yang disaksikan Monday bertepatan dengan pengangkatan Iskandar Tsani sebagai Sultan. Karena itu, tak aneh jika prosesinya berlangsung sangat panjang dan melibatkan banyak petinggi kerajaan, tentara, para pelayan istana, berbagai senjata dan simbol kebesaran kerajaan. Menurut Amirul Hadi, dalam Aceh sejarah budaya dan tradisi ada banyak alasan yang menjadikan perayaan Idul Adha kerap melibatkan seluruh elemen negeri secara masif. Namun yang pasti, faktor Aceh sebagai suatu kerajaan Islam menjadikan penguasanya memiliki otoritas politik maupun agama. Perayaan juga menggunakan 2 tempat, yakni istana sebagai simbol perayaan sedang masjid sebagai simbol keagamaan. Monday melanjutkan, ketika sampai di dalam masjid, Sultan dan para pembesar istana masuk untuk melaksanakan ibadah. Setelah beribadah di masjid bersama Syekh Syamsuddin, Sultan pergi ke tempat Raja Paksi. Di sana hewan-hewan yang akan dikorbankan sudah diikat di bawah kemah. Sultan kemudian melakukan penyembelihan pertama menggunakan belati emasnya. Begitu muncul tetesan darah pertama, belati diserahkan kepada Syekh Syamsuddin untuk meneruskan prosesi penyembelihan hewan kurban. Saudara, dari kesaksian Monday, Sultan saat itu mengorbankan 500 kerbau muda. Tak hanya Sultan, pejabat kerajaan pun ikut berkurban. Salah satunya adalah Qadi Malikul Adil. Perayaan Idul Adha di Raja Paksi dilanjutkan hingga selesai. Sementara Sultan kembali lagi ke istananya. Dalam perjalanan pulang, Sultan bersama rombongan arak-arakannya diiringi oleh berbagai macam piasan-piasan. Bersumber dari adat Aceh, disebutkan Amirul Hadi bahwa ada lebih banyak peserta yang terlibat dengan rencana kebesaran kerajaan yang lebih lengkap dibanding perayaan dan prosesi lain di Kesultanan Aceh. Idul Adha itu memang secara resmi dijadikan perayaan paling penting di istana saat itu. Saudara, demikianlah sedikit sejarah masa lalu. Assalamualaikum.